Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke masjid ini. Di sini kami ayat-ayat tanda kebesaran-Mu, sehingga terkuaklah tirai, jelaslah langkah yang akan kami tempuh. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua kita tahu bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sampai ke Sidrat Al-Muntaha. Di manakah Sidratil Muntaha itu? Dalam surat An-Najm dikatakan Sidrat Al-Muntaha itu terletak di sisinya ada surga tempat kembali. Dan pada riwayat-riwayat yang kita dengar, Sidrat Al-Muntaha itu terletak di atas langit yang ketujuh. Bahwa Allah menciptakan langit yang ketujuh itu berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat, itu bisa kita baca dalam surat Al-Najm. Tapi Al-Quran tidak pernah menyebut apa isi dari masing-masing langit itu. Keterangan Al-Quran hanya menyebutkan tentang cerita langit yang pertama. Kami hiasi langit yang pertama itu dengan bintang gemintang. Jadi asal ada bintang yang nampak yang bisa diketahui manusia, itu baru terletak pada lapisan langit yang pertama. Belum ada kemampuan, dan Al-Quran juga tidak bercerita tentang langit yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh. Manusia baru hanya bisa menemukan kemarin ini sebuah bintang yang namanya Quasar. Jarak bintang itu dari bumi adalah 14 miliar tahun cahaya. Jadi kalaulah misalnya masing-masing langit itu jaraknya 14 miliar tahun cahaya, berapa jarak yang ditempuh Nabi Muhammad di malam itu? Tidak lebih adalah kira-kira dia pulang balik, jadi berarti 2 kali 7 langit, kemudian dikalikan dengan 14 miliar tahun cahaya. Kalau 1 detik waktu itu ditempuh oleh cahaya itu sepanjang 300.000 kilometer, maka jarak yang ditempuh oleh Nabi Muhammad itu adalah 2 kali 7 kali 14 miliar. 14 miliar itu 14, 9 nol di belakangnya, kali 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik. Hasil semua itu dikalikan dengan 300.000 kilometer. Itu jarak yang ditempuh. Jadi Nabi Muhammad tidak secepat cahaya. Kalau secepat cahaya baru berapa miliar tahun yang akan datang dia baru sampai. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa, karena Allah berkehendak, Allah mengangkatnya. Jadi, dan menurut Einstein, kalau ada benda yang bisa bergerak secepat cahaya, maka benda itu lebur, hancur menjadi gas. Jadi kalau secepat cahaya saja sesuatu bisa digerakkan, itu akan lebur, hancur. Tapi Nabi Muhammad
kelipatan luar biasa. Semua itu adalah karena Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Dan di malam itu Nabi Muhammad sampai ke Sidrat Al-Muntaha. Di sana hatinya tergetar, badannya tergoncang. Goncangan dan getaran hati yang ada ditemukan oleh Nabi Muhammad di Sidrat Al-Muntaha itulah rupanya yang menguncangkan dunia dengan segenap isinya. Di sana dia terpesona. Di sana dia menyaksikan sesuatu yang belum pernah diimpikannya, belum pernah dibayangkannya. Menyaksikan suatu pemandangan yang tiada terpermanai indahnya. Tidak satu. Ketika ditanya oleh sahabat bagaimana indahnya Sidrat Al-Muntaha itu, keluh lidahnya, enggak bisa dia bercakap karena tidak ada satupun yang bisa dijadikan contoh bagaimana indahnya. Dan kalaulah Nabi Muhammad itu di malam itu meminta kepada Allah, ya Allah izinkan aku tinggal di Sidrat Al-Muntaha, barangkali dikabulkan. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, utusan yang paling disayang Allah. Mungkin karena payah benar hidup di dunia, ini meninggal, itu meninggal, kita dicaci, kita dimaki, meminta dia tinggal, dapat dispensasi tinggal di Sidrat Al-Muntaha, mungkin dikabulkan. Tapi Nabi Muhammad tidak meminta itu. Sebagai Rasul, di kakinya terhampar dunia. Di dunia dia menderita, di dunia dia usir, di dunia dia kelaparan, di dunia dia dilempari, di dunia dia dicaci, dimaki, dikatakan gila, dipermacam-macamkan di dunia. Semua itu ditanggungnya derita itu, ditanggungnya siksaan itu, ditanggungnya pandangan orang kepadanya demi umatnya. Ummati. Nah, kita sebagai umatnya tentu demikian besar pengorbanan Rasul kita itu menyebut peristiwa besar itu ke Sidrat Al-Muntaha. Tentu inilah yang kita jaga. Apa isinya? Karena di malam itu terjadi suatu dialog yang agung antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tersungkur dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah dengan kalimat yang sangat-sangat bagus yang dikenal oleh dunia sebagai dialog yang agung. Apa isinya? Ialah begitu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad langsung menyatakan dengan segenap kehormatan, dengan segenap keberkahan dan segenap kerahmatan dan dengan segenap keselamatan, dan sesungguhnya semua kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Itu suatu hal pengakuan yang luar biasa dari seorang hamba kepada Khaliknya. Segala kehormatan, segala keberkatan, segala keselamatan, segala kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Allah yang disanjung, yang dihargai demikian itu langsung menjawab spontan, selamat bagimu wahai Rasul, rahmat dan berkat kepadamu ya Rasul, dan selamat juga bagi hamba-hambaku. Maka inilah dialog yang agung, inilah yang selalu diulang-ulang sebagai penghujung dari sholat kita. At-tahiyatu dengan segala penghormatan, barakatuh dengan segala keberkatan, sholawatu dengan segala keselamatan, thayyibatulillah hanya dan segala kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Allah disanjung, dihargai, dikatakan milik semuanya itu dengan spontan mengatakan assalamualaikum, selamat bagi Engkau ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, bagimu segala rahmat, bagimu segala berkah. Assalamu alaina, dan selamat juga bagi hamba-hambaku yang mengerjakan perbuatan yang saleh.
Maka dialog yang seperti ini diajarkan kepada umat Islam, diajarkan kepada orang-orang yang ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kesuksesan orang di dunia itu dah terletak pada kemampuannya menghargai orang lain. Kesuksesan di dunia itu adalah terletak pada kemampuannya bagaimana menghargai semua orang. Dan itu dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu sangat memberikan penghargaan kepada budak, kepada pembantu, kepada semua orang. Siapa yang kenal dengan dia, orang merasakan, wah, dia sangat dihargai oleh Rasul. Termasuk orang yang mengencingi masjid, Badui yang tidak kenal Tuhan, dihargai. Sewaktu Umar marah, Nabi mengatakan dia berbuat itu karena dia tidak tahu. Dengan penghargaan yang diberikan oleh Nabi itu, maka orang itu berubah menjadi teman. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Maka di dalam ilmu keilmuan kesuksesan itu dikatakan ada peristiwa motivasi, ada peristiwa demotivasi. Motivasi itu begitu orang dihargai, dia termotivasi untuk mengerjakan itu sampai-sampai mengorbankan jiwa dan raganya karena dia dihargai. Tapi ketika dia tidak dihargai, dicaci, dimaki, kesalahannya yang ditonjol-tonjolkan, maka terjadi pada dirinya sifat demotivasi, bahkan rejection, melawan, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak berhasil dengan baik. Dan untuk contoh ini agak baik, ada bagusnya saya sampaikan sebuah kisah yang agak menarik. Seorang ibu dipindahkan ke sebuah desa. Sewaktu dia dipindahkan kerja ke desa itu, di sana dia sakit. Dia pergi ke apotek. Satu-satunya apotek yang ada di desa itu, maklum desa terpencil. Tapi karena dia tahu itu satu-satunya apotek, orang apotek itu cuek saja, sudah terbiasa. Karena tidak kemana orang bisa membeli obat, hanya satu-satunya ke tempat itu. Maka perlakuan orang apotek itu kepada ibu itu dirasakan oleh ibu itu sangat-sangat menyakiti. Tidak diacuhkan, tidak dihargai, tidak disapa, pokoknya kasarlah orang apotek itu padanya. Tapi karena terpaksa obat itu dibelinya juga. Tapi dia dalam hatinya menggerutu, tidak senang. Maka dicitrakannya lah kepada tetangganya. Kalau begitu pelayanan apotek itu, wah, pokoknya semua kekesalannya disampaikan supaya minta tolong tetangga itu menyampaikan berita itu kepada yang punya apotek. Beberapa minggu kemudian dia sakit lagi, dia terpaksa lagi beli obat. Tapi ketika dia datang yang kedua kali itu, berubah sekali perangai orang apotek itu. Senyum, sapa, meladani, memberikan air dan segala, sehingga hati orang itu senang. Oh, berubah sekali orang apotek itu. Maka dalam hatinya dia berkata, untung saya sampaikan kepada tetangga itu. Tetangga itu menyampaikan kepada apotek, sehingga apotek itu berubah, orang apotek itu berubah sifatnya dalam melayani saya. Syukur, katanya. Kemudian hal itu disampaikan kepada tetangga itu lagi. Untung kamu telah menyampaikan keluh kesah saya kepada orang apotek. Oh ya, begitu Bu. Ya. Tapi saya tidak pernah menyampaikan apa yang Bu sampaikan kepada orang apotek itu. Terkejut si ibu ini. Lalu apa yang kamu sampaikan? Yang saya sampaikan adalah, kata ibu yang berobat di sini, yang beli obat itu, dikatakannya hebat benar orang apotek ini. Kalau tidak ada apotek di desa ini, tentu saya sakit terus. Luar biasa jasanya orang apotek itu. Jadi dengan memberikan demikian, berani benar orang apotek itu. Dalam desa yang terpencil seperti ini, masih bisa dia berusaha apotek di sini. Saya salut kepadanya. Itu yang saya sampaikan kepada orang apotek. Dirubah yang tadinya caci maki itu, dirubah menjadi penghargaan. Menghargai. Tidak banyak orang yang mampu memimpin apotek di desa itu. Satu-satunya yang mampu berusaha adalah si orang yang punya apotek. Satu-satunya yang mampu dan memberikan kemudahan, menyebabkan orang yang sakit bisa menjadi sembuh. Merasa dihargai orang apotek itu, dia tanya siapa itu, ibu itu. Maka dalam pikirnya,
asal datang ibu itu saya ladani dengan baik. Jadi orang apotek itu berubah perangainya, berubah sifatnya karena diberikan penghargaan. Coba kalau dicaci maki pula dia mengatakan gitu, barangkali tidak seperti itu perubahannya. Makanya kalau kita lihat, ini adalah dalam dialog yang agung itu, Nabi kalau dalam satu dialog, dalam satu pembicaraan, selalu kita dahulukan orang, hargai orang. Kalau ada sedikit yang perlu dihargai, sebagaimana Nabi Muhammad menghargai Bilal, menghargai anak kecil Ali bin Abi Thalib, diberikan sedikit penghargaan kepadanya, sehingga dengan semangat yang diberikan Rasul itu, orang mau mati, orang mau menyerahkan harta dan mau menyerahkan bendanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul, sehingga Rasul itu menjadi pengusaha yang luar biasa kaya rayanya, yang luar biasa suksesnya, terletak pada kemampuannya menghargai orang lain. Memang kalau kita timbang-timbang, pada orang yang paling berharga itu tentulah harga dirinya. Begitu harga dirinya dihargai, maka dia semangatnya luar biasa. Tapi begitu harga dirinya diinjak-injak, dilecehkan, maka terjadi suatu demotivasi. Kalau demotivasi yang terjadi pada orang itu, maka apapun usaha biasanya mengalami kegagalan. Makanya dalam ilmu kesehatan, rasa dihargai itu, maka orang yang dihargai itu di tubuhnya terbentuk suatu euforia endorfin. Jadi suatu semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi inilah yang akan melecut hormon-hormon di tubuhnya, yang melecut suatu semangat yang tinggi pada dirinya, sehingga yang tadinya tidak mampu mengangkat barang, karena dihargai itu, maka barang seberat apapun bisa diangkatnya, karena dia diberi sedikit penghargaan. Kenapa timbulnya itu? Timbulnya itu adalah karena merasa, wah, kamu bisa. Dan kepintaran seseorang pemimpin itu adalah terletak pada kemampuannya menghargai bawahannya dan memberikan sedikit penghargaan dan mengatakan, saya yakin kamu mampu itu. Saya yakin dari pengalaman lalu kamu telah mengerjakan ini, telah mengerjakan itu. Maka pekerjaan yang lebih berat itu kamu akan mampu. Yang besar saja kamu bisa mengerjakan itu, kecil itu. Dengan pancingan-pancingan seperti itu, maka Nabi Muhammad pun juga dalam kehidupan sehari-harinya, dia selalu menghargai dan memberikan sedikit pujian kepada bawahannya itu, dan tidak menyalahkan. Bahkan orang-orang lain yang bersalah pun sering dilindungi oleh Nabi. Kencing di masjid, mengatakan betul kan Nabi itu selalu melindungi. Dia belum tahu, maafkan dia belum tahu. Lebih mudah kata maaf, lebih jarang kata memaki, lebih banyak kata penghargaan yang diberikan oleh Rasul. Maka ini mungkin menjadi contoh bagi kita, ketika kita inginkan suatu kesehatan, menghargai apa yang diberikan Allah kepada diri kita, itu menyebabkan organ-organ tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Menghargai jantung kita, kalau tidak kita menghargai jantung kita, siapa lagi? Dengan apa dihargai dia? Diberikan dia suatu beban yang sanggup dipikulnya, diberikan dia penyakit-penyakit. Jadi sebetulnya orang-orang yang sehat-sehat itu adalah orang yang mampu menghargai setiap organ tubuh yang diberikan Allah kepadanya. Dengan diberikan penghargaan kepada organ-organ tubuh, maka organ tubuh yang merasa dihargai itu, dia akan menservis kita pula dengan sebaik-baiknya. Maka ini sifat yang diketengahkan oleh Rasul, sehingga Rasul itu menjadi orang yang teramat sehat dan usahanya sukses. Jadi kesuksesan usaha itu terletak pada kemampuan seseorang menghargai orang lain. Begitupun untuk merubah sifat orang lain, rupanya bukan dengan kritik, bukan dengan mencaci, bukan dengan memaki, tapi melihat ada tidak suatu kelebihan dari orang itu, tonjolkan kelebihannya, maka orang itu akan berubah menjadi yang lebih baik. Agaknya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ini yang dapat kita petik, adanya suatu dialog yang agung yang kita ulang-ulang dalam tahiyat, dalam rakaat terakhir, dan itu sebetulnya adalah inti
dari suatu kesehatan, inti dari suatu kesuksesan, dan inti dari suatu hal yang menyebabkan kita sukses di dunia, sukses di akhirat, sesuai dengan doa yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dengan menghargai orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain kita akan mendapatkan profit yang tinggi. Dan ketika itulah sesungguhnya orang itu sedang menggapai dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tidak ada? Pak Kedir biasanya ini. Waalaikumsalam. Masalah kesehatan. Penyakit yang terus perilaku ini seperti apa yang membuat seseorang masih terjangkit level? Ya. Dia level tekan hati. Hati itu suatu organ yang paling besar di tubuh kita ini, yang berguna untuk detoksikasi. Detoksikasi itu artinya kalau ada kita termakan racun, ada kita termakan makan tidak berguna, dia yang menetralisir. Jadi kerjanya sangat berat, makanya dia besar, maka pembuluh darahnya juga besar ke sana. Karena semua yang ada yang kita lihat itu lewat ke situ. Nah, kalau kita ingin dia sehat, tentu kita bebaskan dia kerjanya, jangan terlalu banyak setiap saat menetralisir racun. Kita tahu obat itu racun. Terlalu banyak makan obat, banyak obat-obat yang menimbulkan keracunan pada hati. Tidak mampu hati itu. Tiba-tiba ada orang yang memakan segenggam obat tanpa dia tahu apa itu obat. Kemudian dia mengatakan, oh ini bukan obat, ini suplemen. Suplemen itu kan obat. Nah, dimakan itu. Tidak tahu bahwa sebetulnya dalam itu ada racun yang harus membuat hati itu bekerja kuat. Ada orang yang memakan makanan yang sudah lama terletak. Dimakan itu terus ada expire. Artinya kalau sudah dimakan juga itu sudah racun dalamnya. Kemudian ada makanan-makanan misalnya beras. Beras itu kalau sekian lama di dalam itu berubah menjadi aflatoksin. Di toksin-toksin yang menimbulkan racun pada hati. Di makanan-makanan yang lama terletak, yang basi-basi, yang segala macam itu, kemudian yang telah berubah bentuk, warna dan rasa, kemudian apalagi zat-zat pewarna, apalagi zat-zat yang misalnya kita menggoreng berlebih minyaknya, diulang lagi menggoreng berlebih lagi minyaknya, diulang lagi, itu telah menimbulkan racun banyak di dalamnya. Kemudian makanan-makanan yang telah lama diawetkan. Makanya kita kan di sini banyak makanan segar. Rujak itu segar makanan semua kan. Begitu dia busuk dibuang tuh. Tapi kalau makanan diawetkan kan tak tahu kita kapan busuknya. Nah, itu meracun hati. Kemudian juga tidak jarang kalau dulu kan kita suntik. Jadi ada orang yang sakit hati yang di sana itu ada racun, artinya kemudian disuntikkan pula jarum itu kepada orang yang lain, yang karena itu juga menular dan memindah.
Jadi kenapa orang sekarang banyak sakit hati? Ya karena orang banyak makan racun. Nah, racun yang paling berat itu sekarang adalah orang minum minuman keras yang dicampur. Ya, ngapa dia sedang bunuh diri? Karena minuman keras itu racun, ditambah lagi dengan spiritus, ditambah lagi dengan makanya ada orang yang tiba-tiba mati 35 orang, ada mati 50 orang sekali pesta minuman keras. Maka sebetulnya pada waktu itu ngapa dia sedang pergi bunuh diri? Karena itu racun, dan yang pertama kali dikenai itu adalah tentu hatinya dulu. Hatinya, ginjalnya, otaknya. Dan kalau sudah sampai ke otak, karena dia berhenti, pusat-pusat pernafasan, pusat-pusat jantung itu di stopnya oleh racun yang dibikinnya sendiri. Jadi tentu kalau kita katakan dia bunuh diri, tidak percaya dia. Tapi sesungguhnya orang yang makan racun itu ada yang bunuh diri secara cepat, ada yang bunuh diri secara lambat. Sebetulnya secara beransur-ansur orang-orang yang bikin adalah bunuh diri. Maka tidak jarang kita lihat kalau sudah sakit hati itu tidak ada obatnya. Kadang-kadang harus ditransplantasi, tukar hatinya dengan hati orang lain. Tapi itu kan biaya. Alangkah lebih bagusnya pencegahan. Rasul itu sangat-sangat bagus di dalam memilih makanan-makanan yang akan dimakannya, dan juga menjauhi zat-zat yang beracun yang. Jadi kalau misalnya kita ingin hati kita itu jangan terbebani dengan, jangan diracuni, usahakanlah bagaimana memakan buah-buahan segar, memakan semua makanan segar-segar. Kadang-kadang kita kan suka betul tuh simpan di kulkas lama-lama, simpan di yang lama-lama itu dipegal lagi, dimakan lagi. Itu tanpa kita sadar sebetulnya makin lama makan itu makin dia mengandung suatu racun yang disebut dengan aflatoksin. Jadi memang yang segar-segar itu agak mahal. Lihat aja lah, ikan saja segar dengan ikan yang sudah lama terletak rasanya berbeda, racunnya juga berbeda. Ya gitu Pak Endar. Nah, begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi insya Allah kalau kita menjaga makanan itu, jauhi zat warna. Sekarang kadang diberi warna itu muka dia menarik, padahal sebetulnya zat warna itu cuma. Kemudian kita makan ikan asin yang tidak dihinggapi lalat. Bagaimana lalat? Lalat saja tidak hinggap karena ikan asin itu diberi zat pengawet yang mengandung racun. Bermacam-macam zat pengawetnya, ya kan, yang kita lihat. Jadi kita lihat, kalau lalat saja tidak bisa hinggap di situ, apalagi yang, dan semua racun-racun itu nanti detoksikasi di hati lagi yang bekerja berat. Makanya tidak sedikit kita lihat, seperti kata Pak itu dulu kan, kenapa orang sekarang itu pendek-pendek umurnya? Ya karena dia makan racun banyak. Ya, nah, tapi dia kebanyakan kita nggak sadar. Kita terpapar oleh racun di udara, racun waktu kita menyemprot nyamuk aja mati oleh semprotan nyamuk. Nah itu pula yang kita hisap terus menerus, ya kan, asapnya kah, semprotannya kah. Nah, kemudian di mana hidup kita racun aja. Jadi kita sendiri yang masuk ke dalam alam yang penuh racun. Maka hati kita itu satu-satunya organ yang mendetoksikasi racun itu. Makanya hatinya mudah sakit. Itu benar. Bagus sekali pertanyaannya. Baik. Dan minggu depan kita lanjutkan lagi dengan topik yang lain. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.